Setelah Gundi dan Rizal sudah mengetahui bahwa Darman benar-benar memiliki uangnya, mereka pun pamit untuk pulang. Gundi dan Rizal pun akhirnya pergi ke rumah Gundi untuk mendiskusikan strategi dan cara mereka tentang bagaimana mendapatkan uang yang dimiliki Darman. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah memilukan kali ini berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Asahan pada tahun 2025. Seorang pria parubaya ditemukan tewas dalam kondisi tidak wajar, dengan tangan dan kaki terikat, serta mulut dibekap di dalam rumahnya sendiri. Rupanya, ia bernasib malang, menjadi korban perampokan dua orang pria yang ternyata merupakan tetangganya sendiri. Alasan mereka menghabisi lansia ini sungguh mencengangkan, yaitu hanya karena dibutakan oleh keinginan menguasai uang gaji milik korban sebanyak 6 juta rupiah. Bagaimana cerita lengkap dari kisah yang satu ini? Langsung saja, kita bahas lengkapnya di Kata Pena. Seorang pria ditemukan tewas di dalam rumahnya di Dusun 8, Desa Rawang Lama, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, dengan kondisi tangan dan kaki terikat. Peristiwa itu sempat membuat warga sekitar panik. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian ya sobat. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, ada seorang pria parubaya bernama Darman yang usianya pada saat itu adalah 58 tahun. Di masa tuanya, Darman tinggal sendirian di rumahnya yang berada di Dusun 8, Desa Rawang Lama. Istrinya telah tiada, sedangkan anaknya juga tinggal terpisah darinya semenjak telah berumah tangga. Di usianya yang sudah tidak muda lagi itu, Darman yang tidak ingin menyusahkan orang lain berupaya untuk menghidupi dirinya sendiri dari pekerjaan yang sehari-harinya ia garap, yaitu sebagai petani di kebun milik warga sekitar. Tak hanya mengandalkan profesinya sebagai petani saja, Darman juga bahkan diketahui bekerja sebagai pencari botol atau pencari barang-barang bekas yang ia kumpulkan dari lingkungan sekitarnya. Nah, sobat, sosok Darman ini dikenal oleh tetangga-tetangganya sebagai pria lanjut usia yang baik dan juga ramah. Tak hanya di lingkungan rumahnya, Darman juga dikenal dengan baik oleh rekan-rekannya yang bekerja sebagai petani. Tak jarang, ia merasa kesepian ketika berada di rumah, sehingga dengan mengenal baik lingkungan sekitar dan rekan-rekan kerjanya tersebut dapat membuatnya tidak merasa kesepian lagi. Namun, mirisnya, ternyata tidak semua tetangganya bisa dipercaya begitu saja. Karena ternyata ada saja tetangga yang diam-diam memiliki niat jahat kepadanya. Ada dua orang tetangganya yang ingin menguasai uang milik Darman yang telah Darman dapatkan dengan susah payah. Dua orang tetangga itu bernama Andika Dustari alias Gundi yang berusia 30 tahun dan Sapriyadi alias Kunting atau yang juga kerap disapa Rizal yang berusia 26 tahun. Diketahui mereka sudah memiliki keluarga. Tidak diketahui secara pasti latar belakang keluarga maupun pekerjaan mereka. Namun diketahui bahwa Gundi memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai kuli bangunan dan memiliki istri yang sedang hamil besar. Di usia mereka yang sudah terbilang dewasa, mereka masih saja tidak bisa berpikir jernih. Walaupun sebenarnya mereka tidak terlalu dekat dengan Darman, namun mengetahui Darman memiliki uang atas penghasilan kebun dan mengenal Darman sebagai kakek-kakek yang baik hati dan lugu, Darman pasti tidak mudah curiga dengan orang lain, sehingga Gundi dan Rizal pun menjadikan Darman sebagai target empuk mereka. Lalu sobat, kembali ke dua tetangganya. Rizal merupakan tetangga Darman yang jarak rumahnya hanya beberapa meter saja dari rumah Darman. Sedangkan Gundi merupakan warga Seisilau Timur, Kecamatan Buntu Pane, yang mana ia adalah teman dekat dari Rizal. Pada saat itu, Gundi sebenarnya sedang membutuhkan uang untuk persalinan istrinya. Biaya persalinan yang besar tidak cukup jika hanya mengandalkan pekerjaannya sehari-hari. Ia merasa harus menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, sehingga pikiran jahat mulai merasuki tubuhnya. Gundi pun mengajak Rizal untuk membantunya mencuri uang, yang tak lain adalah uang tetangganya sendiri, yaitu Darman. Menurut mereka, di usia Darman yang sudah lansia, Darman pasti lebih mudah diperdaya,
dan karena tetangga mereka jauh lebih kuat dari seorang kakek-kakek, mereka merasa tidak butuh waktu lama untuk mengambil uangnya. Rizal pun setuju dengan apa yang Gundi rencanakan, karena ia juga memiliki kesulitan ekonomi dan merasa tidak bersalah atas niat jahatnya itu. Mereka pun berencana untuk mengunjungi Darman terlebih dahulu. Mereka ingin berpura-pura baik pada Darman dengan bersandiwara agar Darman tidak curiga kepada mereka. Singkat waktu, di hari gajian Darman, tepatnya di siang hari, pada Kamis 29 Mei 2025, Gundi dan Rizal mengunjungi Darman yang sedang memasak. Pada saat itu, Gundi dan Rizal memang sudah merencanakan untuk mendatangi Darman di rumahnya dan memastikan Darman bahwa ia benar-benar memiliki uang yang menjadi target utama mereka. Entah apa pembahasan detail dari pertemuan mereka, yang jelas Darman tidak menaruh kecurigaan sama sekali. Setelah Gundi dan Rizal sudah mengetahui bahwa Darman benar-benar memiliki uangnya, mereka pun pamit untuk pulang. Gundi dan Rizal pun akhirnya pergi ke rumah Gundi untuk mendiskusikan strategi dan cara mereka tentang bagaimana mendapatkan uang yang dimiliki Darman. Sementara itu, di malam harinya, Darman yang masih menyimpan uang gajinya di kantong celananya pergi ke warung kopi untuk nongkrong dengan rekan-rekannya sesama petani kebun. Di sana, Darman pun bercerita bahwa ia berencana ingin membeli sepeda motor dengan uang gajinya tersebut. Darman berada di warung kopi hingga sekitar jam 12 malam. Ia pun pulang ke rumahnya yang jaraknya tidak terlalu jauh dari warung kopi tersebut. Entah ia pulang di tengah malam karena terlalu lama berbincang pada hari gajiannya atau memang sudah kebiasaannya seperti itu. Namun, yang tak disangka, malam yang seharusnya menjadi malam menyenangkan bagi Darman karena baru mendapatkan gajian, malah menjadi malam terakhir baginya. Singkat cerita, setelah Darman sampai di rumahnya, ternyata di malam itu Gundi dan Rizal sudah diam-diam pergi ke rumah Darman untuk menjalankan aksinya. Mereka pun masuk melalui pintu belakang rumah Darman yang tidak terkunci dan menemui Darman yang sedang berada di dalam kamar. Darman yang tidak curiga sama sekali pun menawarkan Gundi dan Rizal kopi. Lalu mereka berbincang di dalam kamar. Namun, malang nasib pria parubaya itu. Tawaran baiknya dibalas keji dengan penghilangan nyawa. Lalu, di tengah percakapan mereka, Darman tidak menyadari bahwa Gundi dan Rizal sedang was-was dan melihat sekitarnya sambil menunggu waktu yang tepat agar mereka dapat menjalankan aksi bulus mereka. Hingga akhirnya, mereka bergerak cepat. Rizal pun secara tiba-tiba langsung membekap mulut Darman menggunakan baju kemeja warna biru dengan sadis. Sementara itu, Gundi juga mengikat kedua tangan Darman menggunakan potongan karet ban yang sudah ia bawa sebelumnya dan mengikat kaki Darman menggunakan celana training yang sebelumnya berasal dari dalam kamar Darman. Ia mengikatnya dengan kencang, seperti dibutakan oleh emosi dan keegoisan diri untuk menguasai uang yang dimiliki Darman. Darman yang kaget dan panik dengan apa yang dilakukan mereka pun berusaha melepaskan diri dan berteriak sekencang-kencangnya untuk meminta pertolongan. Namun, teriakan itu tidak terdengar sama sekali karena Rizal masih membekap mulut Darman menggunakan baju selama hampir 1 jam lamanya. Tak sampai di situ, Rizal pun menimpa tubuh Darman sampai Darman hampir tak berdaya. Namun, Darman dengan sisa tenaganya berusaha melawan dengan keras. Bahkan sampai bajunya pun robek karena ia berusaha melepaskan ikatan dan bekapan yang ada. Namun sayangnya, tenaga Darman hampir habis. Tangan dan kakinya sudah diikat kencang. Ia pun kesulitan bernafas karena bekapan yang diterimanya. Dan tanpa rasa kasihan maupun iba melihat seorang kakek diperlakukan begitu kejam, Gundi dan Rizal pun membawa kabur uang yang dimiliki Darman sebanyak 6 juta rupiah yang berada di dalam kantong celana Darman. Lalu, mereka pergi melarikan diri meninggalkan Darman hingga ia kehabisan nafas dan meninggal dunia di tempat dengan keadaan yang memprihatinkan. Hingga kemudian, keesokan harinya, di pagi hari Jumat 30 Mei 2025, seharusnya Darman sudah datang ke ladangnya. Namun, ketika ditunggu oleh rekan-rekannya di ladang, Darman tidak juga datang. Hingga akhirnya sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, salah seorang warga sekaligus rekannya yang diketahui bernama Ngadikin mendatangi rumah Darman untuk mengajaknya bekerja di kebun pisang miliknya lantaran ia tidak juga datang ke ladang. Ngadikin berencana untuk menjemput Darman di rumahnya. Setelah sampai di rumah Darman, Ngadikin pun melihat pintu dan jendela rumah Darman yang tertutup. Ia mengetuk, bahkan menggedor pintu rumah Darman dan memanggil namanya berulang kali. Namun, tidak ada yang menyahut. Lalu, Ngadikin pun pergi ke arah pintu belakang yang mana ternyata tidak terkunci. Namun, melihat rumah Darman yang gelap, Ngadikin pun pulang ke rumah dan berinisiatif untuk masuk ke dalam rumah Darman dengan membawa alat penerangan
atau senter terlebih dahulu. Selang beberapa waktu, Ngadikin dan istrinya mendatangi rumah Darman sambil membawa alat penerangan atau senter dan masuk melalui pintu belakang. Ketika dicek ke dalam rumahnya hingga kamarnya, Darman ditemukan dalam kondisi telungkup dengan kaki dan tangan yang terikat dengan kain. Ngadikin dan istrinya pun berteriak panik dan histeris hingga menimbulkan perhatian warga. Mereka akhirnya langsung melaporkan hal tersebut ke pihak desa setempat lalu diteruskan ke Polsek Kota Kisaran. Pihak kepolisian pun segera menuju lokasi dan melakukan olah TKP. Sementara itu, jasad korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi. Jenazah pria parubaya itu kemudian dipulangkan ke rumah duka dan dikuburkan secara layak. Pihak keluarga dan warga sekitar yang mengenal baik sosok Darman merasa tidak menyangka Darman dihabisi dengan cara yang sangat sadis. Mereka merasakan kehilangan atas kepergian Darman yang tak terduga. Suasana duka di lingkungan tersebut juga bercampur cemas, karena pada saat itu pelaku belum juga ditemukan. Selain kehilangan, mereka juga merasa tidak aman berada di lingkungan tersebut. Kabar duka tentang kepergian Darman pun menyebar hingga ke telinga keluarganya. Pihak keluarga merasakan kehilangan dan kesedihan yang mendalam atas meninggalnya Darman sebagai ayah dan kakek mereka sendiri. Mereka sangat terpukul atas kejadian tragis tersebut dan berharap pelaku dihukum seberat-beratnya serta dihukum setimpal dengan perbuatannya. Sementara itu, pihak kepolisian mulai melakukan investigasi dan memeriksa saksi-saksi. Lalu, mereka mendapatkan petunjuk yang mengarah kepada pelakunya yang diduga ada 2 orang. Dengan hasil dari pemeriksaan, mengarah kuat kepada Gundi dan juga Rizal. Yang mana pada saat itu, setelah kejadian tersebut, kedua pria itu tidak diketahui keberadaannya dan menimbulkan kecurigaan. Kemudian, pada 1 7 Juni 2025, penyidik menangkap Andika alias Gundi di loket bus di Desa Simpang 4, Kecamatan Simpang 4. Sebelumnya, pihak keluarga dari Gundi yang mana mereka juga mengetahui perbuatan Gundi sudah meminta Gundi untuk menyerahkan diri kepada polisi. Namun, pada saat itu, Gundi menghiraukan ucapan keluarganya. Ia malah berusaha kabur agar tidak tertangkap kejaran polisi. Saat didesak oleh kepolisian, Gundi pun mengakui bahwa ia melakukan aksi penghilangan nyawa terhadap Darman bersama dengan temannya, yaitu Sapriyadi atau Rizal. Ia juga mengaku bahwa setelah menghabisi nyawa Darman bersama Rizal, mereka membawa kabur uang sebesar 6 juta rupiah yang sudah dibagi 2. Lalu, mereka melarikan diri secara terpisah. Selanjutnya, polisi akhirnya juga berhasil menangkap Rizal yang melarikan diri ke Riau pada hari Senin 23 Juni 2025. Bersamaan dengan ditangkapnya kedua pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa pakaian korban dan karet ban yang digunakan untuk membekap dan mengikat korban, serta pakaian yang digunakan oleh korban. Dari interogasi yang dilakukan, keduanya mengaku telah menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan rumah tangga, membeli obat-obatan terlarang, bahkan untuk membiayai akomodasi dari pelarian diri mereka terhadap kejaran petugas kepolisian. Mereka pun akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatan keji yang mereka lakukan. Mereka dijerat pasal 340 subsidiar, pasal 338, dan pasal 365 ayat 3 subsidiar, pasal 365 ayat 2 ke 1E dan 2E KUH Pidana dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara atas penghilangan nyawa berencana dan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Oh iya sobat, aku pengen kasih tahu nih, Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang lagi cari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk buat kalian nih sobat. Kalau tertarik, langsung aja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembelian ya sobat.